wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permudahlah dan jangan mempersulit. Wa kana yuhibbut takhfif wal yusra 'alan nas. Keadaan beliau suka meringankan dan kemudahan untuk orang lain. Yassiru wa la tu'assiru, ini satu hadis. Wa kana yuhibbut takhfif, ini hadis yang lain. Dan ini merupakan hikayah atau cerita dari dua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari juga. Yang pertama tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merutinkan sholat duha. Kata Aisyah, in kana la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an yufradu alaihin nas. Kalau Nabi mencintai satu amal tapi Nabi tidak merutinkannya, itu karena takut nanti dijadikan wajib buat manusia. Karena zamannya masih zaman tasyri'. Zaman tasyri' itu kalau satu amal Nabi rutinkan, lalu para sahabat merutinkannya juga, itu bisa jadi wajib. Kalau sekarang mah sudah tidak. Termasuk yang kedua, Nabi merutinkan sholat ba'da asar di rumah. Kata Aisyah, karena beliau yuhibbu ma khaffa 'alan nas, yang ringan buat orang-orang, tidak merutinkannya di masjid. Tapi khusus untuk ba'da asar ini ikhtisos buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena awalnya Nabi terhalangi dari ba'da duhur karena ada tamu, lalu Nabi sholat ba'da asar di rumah. Ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa Anda sholat ba'da asar? Kan Anda melarang. Jawaban Nabi, tadi yang ba'da duhur tidak sempat, makanya diamalkan sekarang. Tapi kata Ummu Salamah, boleh tidak kami melakukannya idza fatatna, apabila kami juga tidak sempat ba'da duhur? Kata Nabi, la, tidak boleh. Kemudian Nabi SAW merutinkan sholat ba'da asar itu, tapi tidak di rumah, tidak di masjid, mengamalkannya di rumah. Aisyah kemudian mengkonfirmasi, apakah itu sunnah? Kata Nabi, tidak, ini khusus buat beliau. Jadi sholat ba'da asar mah khusus buat Nabi.
seperti khususan istri 9 nya, bapak mah ulah hiji oge susah. Hiji ge ripuh, 2 ge henteu. Kalau kita maksimal ya bapak-bapak 4. Kalau Nabi boleh sampai 9. Nah, nanti hadis ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar untuk membolehkan tarawih setiap malam. Dalam diudahkan dalil memual ayat tarawih tiap malam teh, Nabi sendiri yang melarang. Nabi yang menyuruh sahabat pulang. Ya. Bahkan Nabi sampai sholat sambil duduk agar tidak diikuti ku sahabat. Nuturkeun baralik. Ieu caina teu askeun. Sampai terkenal hadis Nabi, afdolus sholati fil buyuti ilal maktubah. Sebaik-baiknya sholat di rumah kecuali sholat wajib. Itu kan ditujukan kepada sahabat yang taraweh di masjid. Lalu Nabi suruh pulang. Taraweh mah alus kena di imah. Jaba Nabi sendiri dalam hadis yang lain mengatakan sholatu akhiril lail afdol, ya, masyhudah wa hiya afdol. Sholat man khofa an la yakuma akhirul lail falyutir awalahu. Yang takut tidak bisa sholat akhir malam, sholat di awal malam. Wa man tami'a an yakuma akhirul lail falyutir akhirahu li anna sholata akhiril lail masyhudah wa hiya afdal. Tapi kalau yang yakin bisa bangun akhir malam, ya bangun saja akhir malam, sholatnya jangan di awal malam, karena sholat akhir malam itu disaksikan oleh semua malaikat dan itu lebih utama. Jadi kalau kumage lebih utama tarawih itu di rumah di akhir malam. Tapi kata Ibnu Hajar, Nabi SAW pernah mengamalkannya di awal malam, di awal malam, di tengah malam. Maksudnya tidak di akhir malam dan berjamaah. Lalu kenapa Nabi tidak merutinkan? Nah, kembali ke sini karena takut diwajibkan. Ketakutan diwajibkan itu sekarang tidak ada, maka berarti boleh. Dan kebolehan ini bagi umat Islam saat ini, kata Ibnu Hajar, zaman harita itu lebih baik. Karena kalau di akhir malam dan mual tararaweh, mualnya mual dijamin. Sehingga tadi we sabaraha urang sok nu tadi tahajud. Bisa dihitung ahli ibadah we unggul, kalau umum enggak mungkin. Ya, sedangkan tarawih konteksnya buat umum. Ngarah nu tara salat tahajud di bulan Ramadan mah salat malam gitu. Komo zaman ayeuna mah ya pasti lebih utama tarawih di awal malam, karena kalau di akhir malam pasti akan banyak yang meninggalkan. Termasuk itu juga yang nanti dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar tentang saum 10 hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kenapa Nabi tidak mengamalkan kata Aisyah, tapi kata istri yang lainnya mengamalkan? Seandainya tidak mengamalkan pun, kalau Nabi menganjurkan itu karena takut dikategorikan wajib. Ketakutan itu sudah tidak ada sekarang, maka boleh diamalkan. Hadis yang pertama yang ditulis oleh Ibnu Hajar oleh Imam Bukhari dalam bab ini,
Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala lamma ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman ini ya. Dan Yaman itu ahli kitab, mayoritas Kristen. Yaman itu ashabul ukhdud, kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ashabul ukhdud teh lain tukang udud. Bahaya tukang udud mah pagitnya. Kutila ashabul ukhdud, ya binasa tukang udud. Ukhdud itu parit ya. Jadi raja yang saat itu belum mengikuti agama Nabi Isa kecewa ketika melihat umatnya mengikuti si anak muda yang dibunuh di alun-alun, dihukum mati di alun-alun, teu paeh-paeh kajabat cek si budak morae teh lepaskan panahnya bari babacaan bismillah wa rabbil gulam, nyebut bismillah robna si budak eta paeh jadi ararima. Oh cenah Allah berarti ada Tuhan, betul ada Tuhan, la ilaha illallah. Arariman kabeh raja ngambek, lalu kemudian dibikin al-ukhdud. Al-ukhdud itu parit-parit besar, an-nari dzatil waqud, ada api yang besar, ada kayu bakar, semuanya dibakar. Sampai ada anak kecil ya yang ngupahan ibu, lain ibu ngupahan budak leutik, isbiri ya ummah fa innaki 'alal haq. Keun bae cenah ibu sabar da urang mah dina kabeneran. Gebrus. Ada nanti beberapa orang berhasil kabur. Kaburnya ke mana? Ke Romawi Timur, Kasam. Nah, Raja Romawi Timur menginstruksikan Raja Habasyah Najasyi, dikirimlah Abraha teh ka Yaman dan menumpas ashabul ukhdud. Maka Yaman sejak saat itu mayoritas Kristen. Abraha nyeri hate, nah cenah masih kene loba nu datang ka Ka'bah dihancurkeun, Ka'bah Abraha anu binasa. Dan untuk konteks saat itu karena Nabi Muhammad SAW belum diutus, bahkan belum lahir, orang-orang ahli kitab disebutnya mukminin wal mukminat. Innal ladzina fatanul mukminin wal mukminat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Jadi ieu sok dijadikeun dalil ku orang liberal mah tuh cenah orang Kristen teh mukmin mukminat ta dalilna. Heueuh meme aya Nabi Muhammad. Geus aya Nabi Muhammad mah wayahna tidak boleh mungfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu sufan mutahharun. Ya, mereka tidak boleh tetap dalam agama mereka kalau sudah datang al-bayyinah. Al-bayyinah itu rasul terakhir yang membaca kitab-kitab Allah. Makanya di hadis-hadis yang lain pesannya innaka ta'ti biqaumin ahlil kitab. Ya. Terus tidak perang tapi dakwahi mereka kepada syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat la ilaha illallah. Kemudian nanti sholat, zakat, ya. Ada banyak di hadis-hadis yang lain nasihatnya. Nah, di antaranya di sini yang dikutip qala lahuma, kata Nabi kepada Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal, yassiro wala tu'assiro, permudahlah dan jangan mempersulit. Basyiro wala tunaffiro, gembirakanlah dan jangan membuat orang lain lari.
wa tatawwa'a dan saling bahu membahulah kalian, saling menaati, saling mendukung. Qala Abu Musa ya Rasulullah, kata Abu Musa, wahai Rasulullah, inna bi ardin, kami nanti akan datang ke satu negeri, yusna'u fiha syarabun minal asal yuqalu lahu al-bid'ah, ada minuman yang dibuat dari madu namanya al-bid'ah, wa syarabun minas syair yuqalu lahu al-mizr, dan ada minuman dari gandum namanya al-mizr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dalam hadis-hadis tentang khamr, ya, Nabi menjelaskan khamr itu bisa dari kurma, anggur, gandum, madu, gandum hinto, gandum syair. Tapi madunya halal. Cuma kalau sudah difermentasi jadi minuman yang memabukkan, kata Nabi, al-khamru kullu ma khamarul aqla, yang memabukkan akal, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Yang bahasa ayeuna mah apa, Bu? Dina madu teh aya alkohol, dina korma aya unsur alkohol, yang semuanya ini bisa jadi kalau difermentasi jadi bahan makanan minuman yang memabukkan. Tapi salila jadi keneh madu mah da moal memabukkeun, itu halal. Korma da moal ngamabukkeun, halal. Termasuk peuyeum. Peuyeum itu kadar alkoholnya tinggi, ngamabukkeun teu peuyeum. Najan beak satolomong da moal mabok. Tapi kalau dijadikan perasan minuman lalu memabukkan, apapun itu maka hukumnya haram. Mau namanya al-bid, mau namanya al-mizr, atau di hadis yang lain mau namanya hantam, dubba, nakir, muzaffar, muzaffat. Ini semuanya jenis-jenis minuman keras zaman itu. Mun ayeuna naon wae? Pagit naon wae pagit? Biasanya pagit apal. Ale-ale itu ya, kebohongan publik. Itu anak apalanya. Bahwa nama jenis-jenis arak apapun itu namanya, kalau memabukkan haram. Mau bir, ya. Lamun anu alkoholna 5%, kalau memang itu unsur yang memabukkan, ma'askaro kathiruhu faqalilu haram, yang memabukkan banyaknya sedikitnya pun haram. Jadi najan bir bintang da teu mabuk cenah bir bintang mah, tapi da aya unsur yang memabukkan, najan 5%-nya haram meskipun dibuatnya dari gandum. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW juga bersabda secara umum, yassiru, permudahlah oleh kalian, wala tu'assiru, dan jangan mempersulit, wasakkinu, tenangkanlah oleh kalian, wala tunaffiru, dan janganlah kalian membuat orang lain lari. Modelnya kata Ibnu Hajar, yang disebut taisir dan taskin itu adalah memberlakukan rukhsah, ya, rukhsah. Karena dalam syariat pun ada rukhsah. Jadi kalau kita sebagai pimpinan mau bikin aturan, ya, peraturan, pedoman, undang-undang, biasakeun kudu aya pasal khusus tentang rukhsah, pengecualian, keringanan. Tong nepikeun kata aya rukhsah. Karena tidak mungkin semua orang mampu. Lamun orang teu aya rukhsah,
jika perguruan tinggi wurusuh. Tanggal 20 Oktober harus masuk 15 juta. Untuk asup enggak usah dicoret. Tah kan kitu teu islami ta perguruan tinggi teh. Najan ngaranna IAI Persis. Najan ngaranna IAI Persis. Saya pernah protes di grup dosen. Pokoknya Bapak Ibu yang tidak punya kartu ujian tidak boleh masuk. Apapun alasannya. Langsung ieu udah protes, Ustaz. Punten atuh tong gitu-gitu teuing da ieu teh sakola Islam. Cenah Ustaz, kayak urang ngobrol di kantor. Ngobrol. Ya Ustaz ngan nyakel cenah galakna kudu aya. Nya teh tong gitu-gitu teuing atuh ceu teh da. Pan masak mata asup ka IAI Persis teh ngara bisa keringanan. Soalna ieu teh gara-gara teu bisa mayar ka UPI, jadi teu bisa mayar ka Unpad, ka UIN, jadi asup ka IAI Persis ngaraya keringanan. Teu langsung wae. Nya cenah usah mun teu kitu hare-hare eta teh gitu. Lain hare-hare cita insyaallah teu bararoga we. Nah, ini harus ya, selalu harus ada keringanan. Tidak boleh kemudian kita pukul rata apapun peraturannya. Yang kedua, bertahap dalam mengamalkan amal-amal sunat. Ini kaitannya dengan hadis yang tulis di catatan kaki. Jadi kieu Pak Bu, yang namanya ibadah itu nggak bisa jumping, itu bisa ngagajeleng. Siga orok we nya ngagoler heula nangkuban terus naon pagit panggaduin cuy nya ngorondang banyak lelengkah halu lempang lumpat gak mungkin langsung. Nah, ibadah pun demikian. Kita yang ingin mencapai puncak dan mau bisa langsung harus bertahap. Nah, bertahap ini bagian dari yassiru wala tu'assiru. Ketika mampunya baru ngorondangnya kena senang ngorondang lah tong dipaksa lupa. Tapi yang namanya iman itu pasti bertambah, ya. Iman itu pasti bertambah. Fazadathum imana wa yazdadal ladzina amanu imana zadahum huda wa atahum taqwahum liyazdadu imanan ma'a iman, pasti bertambah. Jadi prinsip meringankan itu tidak kemudian stagnan. Oh, cenapan agama teh ringan, tong sok memperberat. Nya ringan, tapi dari ringan teh lain artina cicing. Bertambah, cuma bertambahnya bertahap. Talamun orang terus saya di dieu nya, ieu naon ieu. Ini berarti belum masuk kategori beriman. Ini masih palsu. Kalau masalahnya belum mampu ya enggak jadi soal. Ini semua yang tahu jawabannya kita masing-masing pribadi. Karena masing-masing juga pasti beda, ya. Level meningkat iman itu pasti berbeda-beda. Jadi lamun abdi masih keneh di dieu, batur geus ka dieu, kita harus bertanya, kenapa begini? Ya. Jangan-jangan karena kita imannya tidak kunjung bertambah. Kunaon iman teu nambahan lantaran tara ngaji iman nambahana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana eta, ya. Termasuk adanya sakinah, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanim. Di mana sakinah teh turunna? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat fihimus sakinah. Jadi syarat nambah iman teh sakinah teh resep ngaji. Sok we bandingkeun bapak-bapak ibu-ibu nu tukang ngaji pasti kieu. Lamun kieu teh nunutan ngajina.
Beda dengan bapak-bapak ibu-ibu nu tara ngaji. Anger we nepikeun ka kolot beukeun ka maot oge jigana. Teu nambah-nambah ibu. Tapi memang yassiru wala tu'assiru. Ya kalau dalam konteks pendidikannya, nih guru itu harus tahu kapasitas santri karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kalau ditanya ke orang tua santri yang agak punten nya cerewet, usah cenah jadi itu standarna kumaha pendidikan teh. Ibu cete abdi teh kuliah teh nya rada sombong saeutik. S3 enggak ada pendidikan Islam itu enggak ada standar, enggak bisa. Nya kudu aya standar atuh cenah. Jadi kudu jelas targetna, capaianna cenah budak. Dina Qur'anna ge la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi aya orang tua nu atoh, alhamdulillah. Jadi mah teu dikejar-kejar target. Nya masalahna da tetap standar ku urang, da enggak mungkin bisa semua. Ngan tingali we kamajuan teu. Aya kamajuan tahun kahiji nepikeun ka Al-Fajr. Tahun kedua Al-Mutaffifin. Maju ban lagi nya. Dibanding bapak-bapak ibu-ibu teu maju-maju kan. Tahun katilu beres juz amma. Juz amma beres teh geus alus teh. Najan babaturan nama 15 juz 3 tahun teh. Ieu mah karek beres juz amma anu penting aya peningkatan. Nya ieu Pak Agung sabar Pak Agung. Nu penting mah ningkat we. Terus cenah iraha budak anak tasmira budak teuing atuh. Tapi selama ada peningkatan tanda nu penting. Dan ini yang harus urang sabar yassiru wala ayeuna ku urang dipaksa da ngadon ngejat. Enggak mungkin dipaksakan. Sabar we. Cuma kita memastikan guru bahwa santri ada peningkatan. Peningkatan adek saeutik, deknya syukur-syukur ngagajelem, itu yang kita harapkan. Termasuk dalam masalah pendidikan secara umum. Kan kunci pendidikan itu bukan di pengetahuan, Bu, banyak, tapi di adab, di kedewasaan. Nu penting aya peningkatan bab eta. Nya eta cenah tingkat-tingkatnya atuh, da teu bisa langsung. Ya, yassiru wala tu'assiru. Ada standar tentu ya. Kita pendidikan pasti ada standar. Standarnya juz amal. Jadi putra bapak ibu juz amal geus beres, geus strategi standar. Soalnya di jamaah mah hayang juz amal teh mararagol di Al-Mutaffifin banyak. Ada standar, cuma standarnya tidak bisa kita ratakan buat semua. Dan ini saya sering cerita ya dari Ustadz Usman rahimahullah. Jadi dai teh tong nyingsieunan utik-utik neraka, utik-utik bid'ah, utik-utik syirik. Wah, dikasieunun we. Kumaha bulan Maulid, wah cenah Maulid teh ka neraka, kula bid'atin dolala wa kula dolalatin finna. Bukan begitu. Tapi yang disebut dakwah itu mempermudah bagaimana agar mereka paham. Lain disingsian da moal manfaat. Maka dari itu jelaskan saja apa yang mudah bagi mereka. Naon yang mudah bagi mereka? Mun dina ibadah kumaha ngarah-maraneuna rajin ibadah. Lamun dinu akhlak bagaimana agar mereka meningkat akhlaknya. Itu mudah. Tah dangke ge geus ngarti mananya. Ustad, ari talaput bin niat teh kenging teu? Karak urang jawab. Ya kalau kita belum apa-apa, nyaleung ngajina di Persis geus paham. Ya ngajina di luar buldak atuh kalalabu. Jadi setahap demi setahap nanti insyaallah yassiru wala tu'assiru. Ustaz Usman kan ngadongengkeun di Pangalengan. Nu ieu mah dai anu kolot kitu ngajar akhlak, ngajar ibadah. Tai mah dai Persis, pemuda Persis. Wah, pokona mah musyrik, neraka moal dihampura salililana. Bid'ah, pinar. Muludan ahli bid'ah dikasieun. Nepikeun kanalah cenah di Pangalengan teh ngaji mah tong ka dieu, tapi
ka dieu ieu mah persis mun ieu mah Persatuan Islam. Gara-gara beda metode. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi dua pilihan melainkan akan memilih yang paling mudah, malam yakun itsman, selama itu tidak dosa. Maksudnya dalam hal duniawi, karena kalau dalam ibadah nggak ada yang dosa. Dalam hal duniawi, kalau ada dua pilihan maka pilih yang paling mudah. Bayaran teh digeblokkeun dicicil gitu. Bayaran naon iuran anggota. Kan lamun pilihanna bayar teu bayar. Eta mah dosa atuh teu mayar. Jadi lain pilihan ya. Tapi kalau dibayar kontan atau dicicil iuran anggota teh kan teu dosanya dicicil oge. Nah, berarti kita sebagai pimpinan menang dicicil. Ngantong pilihanna mayar atau tong mayar. Tong mayar mah teu doraka biraku teu aya sedekah dina hirup. Fa'in kana itsman kana abadan nasi minhu. Tapi kalau itu dosa, maka Nabi paling jauh dari itu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi syai'in qattu illa an tuntaha ka hurmatullah fayantaqima biha lillah. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukuman karena dirinya pribadi. Enggak pernah Nabi membalas, antep we. Melainkan karena hal yang diharamkan Allah yang dilanggar, kecuali kalau ada syariat yang dilanggar baru Nabi memberikan hukuman. Tapi kalau pribadinya yang tersinggung, Nabi nggak pernah membalas. Lapurkeun. Salah satunya dipraktikkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Anil Azraq bin Qais qala kunna ala syati nahrin bil Ahwaz. Ketika kami ada di pinggir sungai di Ahwaz, dulu Irak, sekarang masuk daerah Iran. Masih ada nih sungainya, Sungai Ahwaz. Qad nadaba anhul ma, yang sungguh telah mengering airnya. Faja Abu Barzah Al-Aslami, lalu datang Abu Barzah Al-Aslami, sahabat Nabi, ala farosin, mengendarai kuda. Fasolla, lalu dia sholat. Wa khalla farosahu, dan melepas kudanya. Karena sholat wajib ini konteksnya harus turun dari kendaraan, ya, nggak boleh di atas kendaraan. Adek bapak ibu, kecuali anu di Surabaya ke Bandung naik kereta api teu aya turun apa nyamangga wae di atas kendaraan duhur asar. Tapi kalau maghrib mah da dugi ka dieu 6:30 jam 7 masih bisa turun dari kendaraan, harus di bawah kendaraan. Di hadis-hadisnya jelas illal maktubah, kata Nabi, tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Nya kecuali nu dina pesawat teh umroh nya kira udah enggak jeleng heula dina kapal laut. Tapi kalau ibu-ibu pulang dari Jakarta jam 11 sholat duhur asar engkewe di Bandung atau di rest area pasti turun, jangan di atas kendaraan. Turun, lalu fantolaqatil faros, kudanya kabur. Fataroka sholatahu, lalu Abu Barzah meninggalkan dulu sholatnya, wa tabi'aha, dan mengejar kuda itu, hatta adrokaha, sampai meraihnya kembali, fa'akhodaha, lalu dipegang. Tsumma ja'a, kemudian dia datang lagi ke tempat semula, faqodo sholatahu, lalu kemudian melanjutkan sholatnya. Tentunya ini karena Abu Barzah tidak ngomong, ya. Kalau ngomong, weh kuda ada kemana? Tah, itu batal. Oh itu kuda urang, itu batal. Asal tong ngomong dan gerakannya tidak banyak bergerak. Jadi tuh lama tuh, oh udah gula kemana, gula gitu.
masih dekat. Tarik lagi, bahkan disebutkan dalam riwayat lain raja'al qahqara. Abu Barzah pun berjalan sambil mundur ke tempat sholatnya yang semula dan melanjutkan sholatnya. Jadi boleh. Atau seperti sahabat Usaid bin Hudair ya, yang pernah saya bahas di Buletin At-Taubah. Itu beliau ngaisela budakna, pindahkeun ka kamar, lalu beliau kembali lagi sholat lagi, dilanjutkan. Boleh gitu. Tapi kalau yang budak-budana makanya ka pagarsi bari gorowokan aya teh mah geus batal. Jadi balik deui teh harus mulai lagi sholatnya. Di dalam riwayat lain di Fathul Bari dijelaskan Abu Barzah enggak membatalkan sholatnya, fayutimmu sholatahu, beliau melanjutkan sholatnya. Wa fina rajulun lau ra'yun, di tengah-tengah kami ada seseorang yang memiliki pikiran rusak. Ra'yun di sini tanwin litaklil, menunjukkan merendahkan. Fa'aqbala yaqul unduru ila hadza syekh, lihatlah oleh kalian kakek-kakek ini, taroka sholatahu min ajli farasin, dia berani meninggalkan sholatnya hanya karena seekor kuda. Dihina Abu Barzah, dasar aki-aki, iraku gara-gara kuda wae cenah sholat batal, sholat ditinggalkeun. Dalam riwayat lain disebutkan ini lelaki ini rajulun minal khawarij, orang khawarij. Orang Khawarij teh yang berani mengkafirkan sahabat gara-gara demokrasi. Kan dulu ketika Ali dan Muawiyah clash, Ali Muawiyah sepakat nah istilahna teh mengembalikan ke rakyat ya, diserahkan ke rakyat. Nah ini Khawarij nolak. Teu meunang cenah nyerahkeun hukum ka rakyat teh kafir cenah. Mimiti sejarah kafir teh di dieu. Tapi kan kaina gitu kan orang NI nu cantara robat geus tobat maaf nu cantara robat masih nyebut orang kafir gara-gara diurang hukum diserahkeun ka rakyat, pemilihan, undang-undang semua ku rakyat. Kafir. Padahal Ibnu Abbas dijadikan dalil, aya dalilna boleh menyerahkan hukum ke rakyat. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mun suami istri clash hese akur, kirim hakim di keluarga lelaki, kirim hakim di keluarga perempuan. Cik 12 itu mana asal hukum yang ditetapkannya hukum Islam. Tapi Khawarij mah kekeh inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, sampai memerangi Ali, memerangi Muawiyah, bahkan Ali dibunuh oleh Khawarij. Pusatnya di Haruriyah. Haruriyah itu Haruro di Irak. Sekarang juga masih ada namanya Haruro. Nah ini Abu Barzah ini perang di sini ke Iran di sini buat memerangi Khawarij ini, dan ternyata ada penyusup yang ngomong begini ke Abu Barzah, dasar aki-aki gara-gara kuda wae ninggalkeun salat. Faqala, lalu kata Abu Barzah, ma'an nafani ahadun mundu faraqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghinaku seorang pun semenjak aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh berarti kan perang Khawarij mah udah 30 tahun ya, 40 tahun sejak Nabi wafat. Waqala, Abu Barzah menjelaskan, inna manzili mutarakhid, rumahku jauh. Falau shallaitu wa taraktuhu, seandainya aku sholat terus dan membiarkan kuda kabur, lam ati ahli ilal lail, saya tidak akan pulang malam hari, isuk merencana bisa balik. Wa dzakara annahu qad sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga menyebutkan bahwa dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faro'a min taisirihi, ia melihat beliau suka meringankan. Ini kata para ulama, boleh kita menyebut status senioritas kita dalam konteks terdesak ya. Misalkan
Pak Agit Padani nya aya budak ngora nu pepeuleuk ku Padani teh saya teh tibu budak di Al Azhar nu baheula ngabangun Al Azhar teh saya sanes sombong eta mah jang ngepret budak ngora nu teu nyawa adab boleh ya sahabat Abu Hurairah begitu saya sahabat Nabi kieu-kieu oge gitu kadirendahkeun begitu. Kemudian di sini terlihat taisir dari Nabi. Pertama membolehkan, Nabi juga membolehkan dulu kalau ada kita sedang sholat lalu ada sesuatu yang mengganggu, bereskeun heula lalu sholat lagi boleh. Yang kedua, taisir di sini terlihat dari sikap beliau yang tidak memarahi, yang mengkritiknya. Dan Nabi ge baheula tara ngambek dikritik. Urang unggul dikritik ngambek mah. Nabi mah tara ngambekkeun bae. Rumasa banyak kekurangan. Dan oleh Imam Bukhari ini dituliskan dalam bab idan falatatid dabbah fis shalah. Kalau kendaraan kabur ketika pemiliknya sedang sholat. Dan ditulis beberapa athar yang lain. Wa qala Qatadatu, saya tulis di catatan kaki, in uhidza thawbuhu yatba'us sarik wa yada'us shalah. Kata Qatadah, jika bajunya dicuri, ia boleh mengejar pencuri itu dan meninggalkan sholatnya. Dalam riwayat Abdul Razak, fayara sobiyan ala bi'rin fayatakhawwafu an yasqutu fiha qala yansarifu lahu. Ia lalu melihat seorang anak kecil dekat sumur dan dikhawatirkan jatuh ke sana. Ia boleh berpaling dari sholat untuk menghampiri anak itu. Ya, jadi boleh. Siga abdi kamari keur kapiade muka opat hayang ngiring eta mah rada istimewa. Aya kareta keluar. Om telolet om nyaho kareta eta mah lain beus. Kan urang teh ngalieun, aduh eta budak ka mana? Pamimbaran kieu anu kanu pager nya kaluar heula we. Ais heula. Geus kitu deui gitu. Kaluar deui tapi salat teu batal dan memang kita enggak mengatakan apa-apa. Kieu cicing. Ya hari wang teh da teu pararugu om telolet om cenah gitu. Aya kareta api teh gitu. Teu buku salat oge kaluar we heula, teang heula. Bawa asup pula itu enggak jadi soal ya dan tidak membatalkan sholat. Nah eta taisir nanti di. Terakhir ini tentang seorang Arab gunung yang kencing di masjid. Ini sudah pernah kita bahas hadisnya dulu, yang dia kencing di masjid tidak tahu dimarahi oleh sahabat, tapi Nabi menegur sahabat. Ini istinbatnya akhafud dararain. Jadi kalau kita ada dua madorot, kita pilih yang paling ringan madorotnya. Orang kencing di masjid madorot. Tapi lamun dicarek harita kabur kamana-mana tuh. Jadi lebih baik diamkan dulu, geus beres kiina sena di baju. Nah ini istilahnya akhafud dararain. Yang orang Arab gunung ini nanti kemudian sholat. Terus sholat nate gini ngadoa nate. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan abadan. Gitu. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad. Yang lain jangan dikasih rahmat. Saking ku nyeri hati dicarekan. Nu lain ngararambek Nabi unggul nu teu ngambek gitu. Dan kemudian Nabi juga menegur orang itu. Hajasta ma wasa'allah. Kamu membatasi yang Allah luaskan kan? Rahmat Allah teh luas, ngadoa usai abdi unggul diberi rahmat teh jeung Nabi Muhammad nu lain mah ulah teu meunang ya. Karena rahmat Allah itu wasi'a rahmati kulla syai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.